Assalamualaikum Bapak Ibu, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Muhammad Abdu. Di video kali ini saya hanya ingin membagikan informasi penting ya untuk Bapak Ibu guru madrasah, kepala madrasah atau pengawas madrasah atau wali murid siswa madrasah. Ya, info tentang pelaksanaan PTM terbatas di madrasah. Ya, info ini valid karena bersumber dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidik Kementerian Agama tertanggal 30 Agustus kemarin ya. Namun baru dirilis di website Kementerian Agamanya pada hari ini. Ya, surat edaran ini berisi tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada madrasah, pesantren, lembaga pendidikan keagamaan Islam pada masa PPKM. Jadi Bapak Ibu penting untuk memahami ya edaran ini agar Bapak Ibu bisa menjalankan PTM ini dengan baik dan tidak melanggar aturan. Oleh karena itu, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui ketentuannya di poin E ini. Yang pertama, Bapak Ibu perlu pahami bahwa pelaksanaan PTM terbatas di madrasah harus mengacu pada ketentuan SKB 4 Menteri. Nah, lalu yang kedua, harus mendapatkan rekomendasi dari Satgas Covid di tempat kita masing-masing. Silakan ke madrasah berkoordinasi dengan Satgas Covid di tempatnya masing-masing untuk apakah sekolah atau madrasah bisa melaksanakan PTM atau tidak. Nah, setelah mendapatkan rekomendasi dari Satgas Covid setempat, maka sekolah atau madrasah harus juga mendapatkan rekomendasi dari Kankemenak Kabupaten Kota ya. Kankemenak Kabupaten Kota nanti akan mengeluarkan rekomendasi. Nah, untuk mendapatkan rekomendasi dari Kankemenak Kabupaten Kota, ini di poin 4 ini ya Bapak Ibu, di sini di poin A-nya, kepala madrasah, guru dan peserta didik dan madrasah ya mengisi daftar periksa kesiapan PTM. PTM terbatas melalui laman ini siapbelajar.kemenak.go.id. Nah, jadi sekolah ya perlu menginput dulu ya daftar periksa kesiapan PTM. Di sana nanti data-data itu sekolah input, madrasah ya input, kemudian peserta didik juga menginput atau melalui wali muridnya menginput, sehingga nanti data ini akan dibaca oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Nah, dari hasil verifikasi isian daftar yang dilakukan di madrasah itu nanti akan menghasilkan rekomendasi. Nah, rekomendasinya itu bisa 3 ya. Ini di poin C ini ya. Bisa 1 siap PTM terbatas, 2 siap PTM terbatas dengan syarat, atau 3 belajar dari rumah. Kalau memang kondisinya belum memungkinkan di tempat sekolah tempat Bapak Ibu atau madrasah tempat Bapak Ibu, tentu mungkin nanti rekomendasinya akan menyesuaikan ya. Bisa saja nanti karena tingkat COVID-nya masih tinggi, maka mungkin masih rekomendasinya masih belajar dari rumah. Nah, lalu yang perlu dipahami, kalaupun madrasah nanti mendapatkan rekomendasi siap PTM terbatas, ya seandainya madrasahnya mendapatkan rekomendasi seperti itu, orang tua peserta didik tetap masih bisa memilih ya, apakah anaknya mau tetap belajar jarak jauh atau mengikuti PTM terbatas itu. Jadi orang tua masih punya kewenangan. Jadi madrasah nggak boleh memaksakan siswanya untuk melakukan tatap muka terbatas itu ya tanpa persetujuan dari orang tuanya. Nah, itu ketentuan yang perlu dipedomani oleh madrasah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu madrasah ya harus melaksanakan ini terlebih dahulu sebelum melaksanakan PTM ya. Pertama di poin A ini ya, di nomor 7 poin A, memastikan semua warga madrasah ya mengisi daftar periksa kesiapan PTM terbatas. Jadi sebelum melaksanakan PTM, sekali lagi Bapak Ibu,
pastikan semuanya terinput ya, data-datanya di daftar periksa kesiapan PTM. Nah, untuk menginput daftar periksa kesiapan PTM itu, ini Bapak Ibu bisa mengunjungi ya, mengunjungi website siappelajar.kemenak.go.id yang sebenarnya sudah bisa dilakukan sejak 30 Agustus kemarin. Lalu diisi, lalu kemudian hasil dari isian itulah nanti diverifikasi oleh Kemenak Kota Kabupaten, kemudian memberikan izin ya dengan 3 kategori tadi ya, siap PTM terbatas atau siap PTM terbatas dengan syarat atau tetap belajar dari rumah. Nah, itu Bapak Ibu informasi yang perlu ya diketahui. Jadi jangan sampai kita melaksanakan PTM nanti terkait dengan atau melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan. Karena itu silakan edaran ini dipedomani ya. Untuk mendownload surat edaran ini Bapak Ibu bisa langsung ke website resminya di kemenak.go.id. Demikian informasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.